Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita bicara soal kopi dan gula. Dasar bacaan kita Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Nasnya, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian nas kita pada ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga yang disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang memuji kopinya mantap. Namun bila berhubungan dengan penyakit, barulah disebut penyakit gula. Saudaraku, nasib gula mirip dengan keadaan seorang hamba. Hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas, tanpa pujian, tanpa mengharapkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa. Seorang budak atau hamba adalah orang yang telah dibeli. Ia menjadi milik tuannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah dibeli dan dengan harganya telah dibayar lunas. Dan di sini kita sebagai hamba Tuhan tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi karena saya seorang pendeta secara akademia, atau seorang majelis yang merasa lebih paham dari orang lain dengan alasan predikat majelisnya. Saudaraku, ini tidak punya argumentasi yang kuat soal pelayanan. Sebab bisa saja orang lain mempunyai pengetahuan lebih banyak, lebih baik daripada kita sebagai seorang majelis atau sebagai seorang hamba Tuhan. Di dalam konteks ini berarti kita adalah milik Tuhan atau hamba Tuhan. Dalam konteks pelayanan, kita menempatkan diri sebagai hamba. Kita menjalankan pelayanan dengan bersyukur bahwa kita dilayakkan dan diberi kehormatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak perlu marah dan kecewa bila tidak ada orang yang mengingatkan kita, mengingatkan nama kita, mengingatkan jasa-jasa kita. Sehingga dengan melampiaskan emosi, misalnya kita harus berbicara dengan nada emosi, bahkan membuat gerakan-gerakan tambahan yang tanpa sadar sudah membuatkan sebuah luka. Dan seperti itu tidak ada orang yang akan memperhitungkan dan menghargai pelayanan kita. Sebaliknya, orang malah bisa menyalahkan pelayanan dan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas atau diperlakukan tidak adil. Tetapi, seperti teladan Yesus, kita rela melepaskan hak dan kepentingan pribadi demi menaati kehendak Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi sesama.
Saudaraku, kita melayani bukan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, sehingga kita tidak bisa mendengar orang memprotes kita, sehingga kita tidak bisa mendengar orang memberikan masukan-masukan positif yang walaupun itu menyakitkan kita, melainkan sebagai ungkapan syukur yang harus kita terima. Betapa orang lain memperdulikan kehidupan kita, menginginkan ada kebenaran di dalam pelayanan kita. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan, kita terima semua itu dengan besar hati. Amin.